Namaku Luka. Aku kembali menagih janji, 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 janji. Buatku kemanusiaan adalah naturalnya manusia seharusnya. Lepas dari bagaimana manusia harus hidup yang dibentuk oleh sistem. Sebenarnya makna sebagai manusia itu untuk mengalami dan menghayati semua yang terjadi di hidup. Sampai sekarang cara kita jawaban tentang manusia masih dicari. Dari aku sendiri sebagai seniman juga mempertanyakan hal sama. Dengan melakukan hal kayak gini mungkin aku nemuin jawabannya, tapi aku juga sampai sekarang masih hanya bisa berkarya. Manusia itu harus memberikan impact pada hal orang lain, dan manusia itu harus juga menolong. Persona adalah kalau secara bentuk fisik, persona adalah manajemen talent. Ada model, aktor, ada influencer, dan performer. Dalam wujud lain, persona buat aku adalah sebuah komunitas berekspresi dari anak-anak yang mungkin memiliki benang merah yang serupa. Sebenarnya kayak masuk di persona kenal Kak Dika itu tuh kayak menemukan satu area yang sama gitu loh. Jadi gak merasa sendirian karena secara energi kita semua match, kayak merasa diterima aja. Benang merah yang kita temukan storytelling. Storytelling yang menjembatani antara berbagai macam lini seni, eh, acting, musik, modeling, apapun medianya. Di situ pasti ada cerita yang mau disampaikan, ada pesan yang mau disampaikan, ada ideologi, ada kegelisahan, sama-sama bentuk ekspresi sih kalau menurut aku. Gitu. Apalagi makin kesini-sini model itu sangat-sangat apa ya dibutuhkan, memiliki emosi, memiliki range emosi. Mereka harus bisa memproyeksikan emosi. Mungkin itu story dan emosi ya, energi, story dan emosi yang bisa menjadi benang merah dari semuanya. Ide untuk collab sama Future Laundry, Mas Ican dan Bamanda Pinky. Future Laundry itu udah bisa dari sekedar menjual baju, ada sebuah pergerakan, ada sebuah energetic movement, ada sebuah kegelisahan, ada sebuah rebellious terhadap industri yang mungkin sedikit banyak resonate sama persona gitu. Sebenarnya ada getaran yang sama antara Future Laundry dengan Persona yang bisa kami sepakati sehingga kerjasama ini terjadi gitu. Getaran-getaran tentang mengkritisi tentang industri fashion, mengkritisi tentang norma-norma seorang apa sih model, mempertanyakan lagi tentang apa sih itu fashion show gitu. Jadi di Persona itu kami mendapatkan getaran yang satu frekuensi yang kayak oh ya kita punya bahasa yang sama, kayak ya mungkin seperti anti fashion atau bahkan ya fuck fashion itu sendiri gitu.
merespon karakter-karakternya sih. Kayak ini juga mereka itu kan konsepnya karakter manusia produk yang cacat, di luar norma, di luar hmm, em, basic-basic yang ada di society. Dan mereka terlahir dengan kehingar-bingarannya, dengan keeksperimentalannya, dan em, dan mereka itu di stage akan seperti terlahir sebagai produk yang akan breaking through the class, breaking through the norm. Dan ini adalah secara tekstur juga, aku juga seorang ibu, dan ini seperti kayak membran-membran kelahiran, dan di dalamnya itu pakaian yang berani dan eksperimental. Ide awalnya adalah kita dari kata peraga menjadi raga, itu tubuh. Kalau di bahasa Bali raga itu artinya saya, kalau bahasa Inggris rage ya, artinya melawan gitu kan. Nah, hal yang tiga itu ketika kita elaborasikan itu menjadi sebuah narasi yang akhirnya bagaimana tubuh atau raga itu mempertanyakan kehadirannya sendiri di skena fashion, skena music, skena performance, dan pertanyaan-pertanyaan itu nanti diselebrasikan di performance dan runway ini. Aku yang experience paling beda di Raga sekarang, I mean like every performance and every experience that I have ever done, itu semuanya berbeda total gitu. Tapi maybe the thing yang menurut aku tricky kind of here is that we have a character, kita punya nama karakter kita, tapi ternyata karakter kita itu kayak roots-nya itu dari diri kita juga. So we have to embrace our character that is kind of us juga in a way. So yeah, it's kind of like you're a character but it's from you, but so how are you gonna be that character gitu kan? So that's interesting for me, I think. Intinya adalah produk cacat ini dia melawan sistem yang terbentuk di masyarakat gitu, dan Raga ini tuh bakalan ngajak kita semua selaku para pelakunya atau juga penonton untuk kembali merenungi kayak tubuh dan jiwa kita ini tuh semua dipengaruhi oleh sistem. Kita mencoba memberikan sedikit kesadaran dalam konteks yang penting kita tahu bahwa kita sadar bahwa di titik sekarang, di detik ini kita itu hidupnya kayak gimana. Rasanya nggak banyak yang bisa kita buat untuk di dunia ini. Mungkin kita nggak bisa merubah sistem besar, tapi dengan kita menyadari kemanusiaan kita itu akan merubah banyak cara kita melihat hidup kita masing-masing secara sangat intim dan personal gitu.
mempertanyakan lagi kita tuh sebagai manusia adalah produk itu sendiri atau yang mengkonsumsi produk. Sebenarnya ironinya kita akan menjadi produk itu sendiri gitu kan. Kita akan menjadi cuma just a base data for other people what we like.